Shalom, bertemu lagi kita di ibadah doa Rabu secara online. Saya percaya walaupun ibadah kita secara online, kita fokus menyembah memuji nama Tuhan. Kita satu roh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa, buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, di sini kami Tuhan ingin memulai ibadah kami Bapa. Engkau beracara Tuhan, Engkau yang menyatakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Glory. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Mari tinggikan Dia. Glory. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku beri
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh tiba di hari ini, tepatnya di jam ini, untuk kita boleh kembali sama-sama beribadah. Kita sudah menaikkan pujian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan. Kita minta pimpinan dan hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengerti dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, dari tadi pagi hingga pada jam ini Tuhan. Kalau kami boleh tiba di jam ini Tuhan, kami tahu semata-mata semuanya Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kami mau pakai setiap kesempatan untuk kami lebih lagi di hadapan Tuhan, untuk kami mengerti setiap isi hati-Mu, dan kami Tuhan mampukan untuk melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih, beri kami hikmat, beri kami pengwahyuan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik tentunya. Tetap sehat dan tetap semangat dan tetap setia. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-8 untuk kita melakukan ibadah secara online. Dan saya sudah mulai mendengar ada yang mengatakan, saya sudah mulai jenuh dengan ibadah online. Saya sudah mulai bosan dengan ibadah online. Karena dengan ibadah online, saya terbatas. Saya tidak bisa meresponi pemimpin pujian. Saya hanya beribadah sendiri di rumah, berbeda dengan beribadah di gereja bersama-sama. Seakan-akan ketika beribadah online, hadirat Tuhan tidak hadir, atau hadirat Tuhan berkurang. Bagaimana dengan saudara? Saya berharap saudara tidak demikian, tapi saudara orang yang tetap semangat. Ibadah baik online maupun offline, tapi saudara orang yang tetap antusias dan percaya Tuhan tetap hadir. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita mau mengerti apa itu ibadah dan mengapa kita harus beribadah. Namun sebelum sampai ke sana, saya rindu kita sama-sama mengerti hal yang mendasar terlebih dahulu. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia maha kuasa, Dia maha sanggup, Dia maha peduli, dan Dia maha hadir. Jadi baik kita ibadah offline maupun ibadah online, Tuhan sanggup melakukan apa yang dilakukan waktu ibadah offline dan apa yang dilakukan di ibadah online. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita melakukan ibadah online. Karena Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang sama ketika kita sembah pada saat ibadah offline maupun ibadah online. Artinya bahwa Dia sanggup melakukan hal yang sama. Dia tidak terbatas. Dia maha hadir. Dia omnipresent. Saudara beribadah sendirian dan sendirian sekalipun, Dia hadir di sana. Dia Allah yang tidak dapat dibatasi, baik oleh cara, oleh jarak, oleh waktu, oleh tempat. Kita mau mengerti itu dulu, sehingga tidak ada alasan untuk kita membatasi kuasa Tuhan hanya karena kita beribadah online. Kita mau mengerti itu dulu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apapun yang Dia kehendaki, tidak dibatasi oleh cara kita beribadah, tapi sangat menentukan bagaimana kita meresponi pada saat kita beribadah. Amin. Itu dulu kita mau mengerti pada awalnya. Itu hal yang mendasar. Sehingga kita tidak lagi merasa bahwa ibadah hanya online. Kalau hanya online artinya kita boleh beribadah sekedarnya. Tentunya tidak demikian Bapak Ibu. Nah, kita mau mengerti lebih lanjut lagi. Kita mau mengerti lebih dalam. Apa itu ibadah? Kata ibadah atau beribadah ditulis pertama kali dalam firman Tuhan di dalam Keluaran, tepatnya Keluaran 3. Di sana dikisahkan Musa yang biasa mengembalakan kambing domba dari mertuanya, yaitu Yitro. Suatu hari Musa mengembalakan kambing domba, dia menggiring kambing dombanya.
Lalu dia menyeberang padang gurun, sampailah ia di satu gunung, namanya Gunung Allah atau Gunung Horeb. Nah, di sana malaikat Allah menampakkan diri kepada Musa. Muncul api keluar dari semak duri, dan Musa cukup heran pada saat itu karena Musa berpikir semak duri tidak terbakar oleh api tersebut. Lalu Musa menghampiri semak duri tersebut, dan Allah berkata dari semak duri tersebut, "Musa, Musa." Lalu sahut Musa, "Ya Allahku." Lalu dikatakan, "Jangan berdiri terlalu dekat, karena tempat yang engkau injak adalah tanah yang kudus. Lepaskan kasutmu dari kakimu." Lalu selanjutnya Allah katakan bahwa, "Aku telah mendengar kesengsaraan umatku Israel. Aku telah mendengar seruan mereka. Mereka hidup yang tertindas. Dan aku akan turun tangan untuk membebaskan mereka," dikatakan, "untuk membawa mereka keluar kepada tanah yang penuh dengan madu dan susu." Lalu apa yang dikatakan Allah? Apa yang dikatakan Tuhan? "Aku memilih engkau. Aku mengutus engkau pergi kepada Firaun dan bawa bangsaku keluar dari Mesir." Lalu apa kata Musa? "Siapakah aku ini?" dikatakan. "Sehingga aku yang pergi kepada Firaun untuk membawa bangsaku keluar dari Mesir." Lalu sampailah kita di ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Kita akan baca sama-sama. Dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Dikatakan, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah satu tanda bahwa aku mengutus engkau. Setelah engkau membawa umatku Israel keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah Tuhanmu." Saudara, kata beribadah muncul pertama kali di ayat ini. Nah, satu pernyataan bahwa ketika engkau telah membawa umatku Israel keluar dari Mesir, maka engkau akan beribadah kepada Allah Tuhanmu. Maka engkau akan beribadah. Saya coba mengartikan kata beribadah ini secara sederhana, yaitu bahwa satu kegiatan, satu aktivitas, satu tindakan untuk kita menghampiri Tuhan. Kata beribadah selalu punya relevansi antara ciptaan dengan pencipta. Kamu akan beribadah kepada Allah Tuhanmu. Kamu, saudara dan saya, kita akan datang menghampiri, melakukan aktivitas menghampiri Allah pencipta kita. Jadi saudara bisa bayangkan, tentunya kita tidak akan main-main ketika kita beribadah. Kita tidak akan seenaknya untuk kita datang menghampiri pencipta kita. Kita akan persiapkan dengan baik, karena beribadah adalah bentuk kegiatan, satu aktivitas kita menghampiri pencipta kita. Saudara bisa bayangkan suatu saat saudara diundang oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, ke Istana Presiden. Ada satu acara tertentu dan saudara dipilih untuk diundang. Tentunya saudara nggak akan datang asal-asalan. Saudara nggak akan datang tanpa persiapan. Pasti saudara datang dengan persiapan. Mungkin saudara akan berpikir, saya akan pakai baju apa? Saya akan naik apa ke sana? Saya akan bicara apa di sana? Saya akan ketemu siapa di sana? Saudara akan persiapkan itu dengan baik, karena saudara tahu saudara akan berjumpa dengan siapa di sana. Hari ini kita mau mengerti apa artinya beribadah. Beribadah artinya kita datang menghampiri pencipta kita. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk setiap kali kita beribadah, biarlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh.
Kita tidak lagi melihat bahwa ini hanya sekedar ibadah online, tapi kita mau beribadah dengan satu kesungguhan, dengan satu hati yang penuh persiapan, karena kita tahu siapa yang akan kita jumpai. Saudara, memang tidak mudah untuk kita melakukan ibadah online. Kita berjemaat, kita harus beribadah sendiri di rumah. Apalagi kita yang melayani, para singers, para worship leaders, para pemain musik. Kita harus melayani tanpa jemaat di depan kita. Tidak ada yang meresponi. Tapi saya mau katakan begini, layanilah dengan sungguh-sungguh. Seperti engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita akan beribadah secara online. Kalau saya sendiri prediksi, bahkan sampai awal tahun depan, kita akan masih melakukan ibadah secara online. Untuk itu, karena kita nggak tahu sampai kapan kita akan beribadah online, mari pakai sisa waktu kita untuk kita bisa melakukan ibadah dengan satu kesungguhan. Atau mungkin juga kita nggak pernah tahu, jangan-jangan hari ini adalah hari ibadah online saya yang terakhir. Karena nanti malam saya dipanggil pulang. Jadi pakai setiap kesempatan ketika saudara diberi kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Gak main-main. Karena saudara tahu, ibadah adalah satu perjumpaan dengan pencipta, dengan Tuhan. Dan arti ibadah yang lebih dalam adalah satu penyembahan, adalah satu ucapan syukur, adalah satu pengabdian untuk kita datang kepada pencipta kita. Jadi tidak ada alasan ketika kita mengerti arti ibadah, kita nggak akan main-main lagi dengan setiap kesempatan untuk kita melakukan ibadah. Amin, Bapak Ibu? Mau? Amin. Nah, lalu kita akan belajar lebih lagi. Mengapa kita perlu melakukan ibadah? Ini pertanyaan yang mendasar, yang tentunya kita harus mengerti. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan dengan pengertian yang benar. Nah, mengapa kita harus melakukan ibadah? Mari kita baca dalam Keluaran 23 ayat 24-25a. Berbunyi demikian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan, janganlah engkau beribadah kepada Allah mereka. Janganlah engkau beribadah kepada Allah asing, kepada Allah yang mereka buat dengan tangan mereka. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Dikatakan, malah hancurkan atau musnahkan segala berhala-berhala mereka. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau diduakan. Lalu di ayat 25a dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Saudara garis bawahi kata harus. Harus adalah satu keharusan yang tidak dapat ditawar. Harus bukan himbauan, tapi harus adalah sesuatu yang kita mutlak lakukan. Jadi kenapa kita harus beribadah? Rupanya karena ibadah itu adalah perintah Allah. Dengan ada kata harus membuat kita mengerti bahwa Allah mau kita beribadah hanya kepada Dia. Karena itu adalah perintah Allah. Biarlah segala fokus ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita datang beribadah, bukan karena kita diminta untuk datang beribadah, bukan karena kita nggak enak sesama pengerja untuk kita beribadah, tapi kita datang beribadah karena kita harus beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengerti ini, kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang mengasihi aku akan melakukan perintahku. Kita mau melakukan perintah Tuhan sebagai satu bentuk karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah dengan datang dengan satu sukacita karena kita ingin melakukan kehendak
Tuhan. Poin pertama, kita mau mengerti mengapa kita harus beribadah. Rupanya kita harus beribadah karena itu adalah perintah dari Tuhan. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga setiap kali kita beribadah, kita datang dengan satu kebanggaan, dengan satu ucapan syukur, dengan satu sukacita. Bukan karena datang dengan terpaksa, karena kita tahu kita ingin berjumpa dengan Sang Pencipta, karena Sang Pencipta begitu merindukan kehadiran saudara dan saya. Harus tetap semangat untuk kita datang, tetap beribadah dengan satu keharusan karena kita mengasihi Tuhan. Gak ada alasan lain untuk kita lakukan ini. Semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau mengerti ini. Ternyata ibadah kepada Allah adalah satu keharusan yang menjadi perintah Tuhan. Poin pertama. Lalu poin kedua. Mengapa kita harus beribadah? Dikatakan ada janji dalam setiap ibadah. Ada janji dalam setiap ibadah. Mari kita baca Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Dalam ayat yang barusan kita baca, dikatakan, maka engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menjauhkan engkau dari berbagai penyakit. Dan perempuan di negerimu tidak akan keguguran dan mandul. Aku akan menggenapi tahun umurmu. Ada janji Tuhan di dalam ibadah kita. Saudara, kita sebagai manusia, ketika kita berjanji pun kita takut untuk kita tidak tepati. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Dan di dalam ibadah mengandung janji Tuhan. Janji Tuhan menjadi milik saudara dan saya bagi orang yang setia dan sungguh-sungguh beribadah. Dikatakan, jauhilah dongeng dan tahayul nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Dikatakan demikian. Karena latihan badani terbatas. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kita mengerti sekarang kenapa kita harus beribadah. Karena mengandung janji dalam setiap ibadah. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setialah Bapak Ibu untuk kita beribadah. Orang setia, Tuhan perhitungkan kesetiaanmu. Tuhan memberkati saudara dengan limpah sesuai janji Tuhan. Engkau akan beribadah kepada Allahku, pada Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, tapi Tuhan mau kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam kita melakukan ibadah. Amin. Poin kedua yang kita boleh mengerti sore hari ini. Kalau poin pertama tadi dikatakan bahwa ternyata ibadah itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan equals sama dengan perintah-perintah Tuhan lainnya untuk kita lakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri. Rupanya engkau harus beribadah. Kata harus membuat menjadi satu perintah untuk kita lakukan equals dengan perintah-perintah yang lain. Lalu yang kedua, dalam ibadah ada janji Tuhan. Saudara mau dapat janji Tuhan? Saudara mau raih janji Tuhan? Setialah beribadah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita perhatikan hari-hari ini bagaimana kita beribadah. Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Atau sebaliknya? Tapi sore hari ini kita diingatkan. Mari kita raih janji Tuhan dengan setiap kali kita datang
melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Latihan badani terbatas, tapi ibadah mempunyai kebaikan dalam berbagai hal, karena ibadah mengandung janji buat hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin, Bapak Ibu. Nah, lalu poin ketiga, kenapa kita harus beribadah? Karena rupanya dikatakan di dalam ibadah banyak keuntungan. Amin, Bapak Ibu. Di dalam ibadah banyak keuntungan, seperti dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, hari-hari ini nggak ada orang yang mau keuntungannya kecil. Semua orang mau untungnya besar. Kalau saudara mau untung besar, beribadahlah dengan rasa cukup, dengan rasa syukur, untuk kita mendapat satu keuntungan besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui setiap kesetiaan kita beribadah. Ada satu keuntungan besar. Keuntungan tidak selalu diukur dengan materi, tapi keuntungan juga dapat diukur dengan hal-hal yang bersifat batinia. Iman kita diperkuat setiap kali kita beribadah, untuk kita dapat cakap menanggung segala perkara. Karena kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengangkat permasalahannya, tapi Tuhan membuat bau kita menjadi kuat, sehingga kita cakap dapat menanggung setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk kita keluar cemerlang, untuk kita keluar menjadi berkat, untuk kita keluar menjadi seperti emas yang dimurnikan ketika bau kita dikuatkan dan kita melewati proses demi proses. Keuntungan besar. Iman kita diperkuat dan karakter kita dibentuk. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Itulah keuntungan dari setiap ibadah. Jadi nggak ada ruginya untuk kita melakukan ibadah. Bahkan kita akan mendapat keuntungan besar, dikatakan di sana. Ibadah disertai dengan rasa cukup mempunyai keuntungan besar, memberi keuntungan besar. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita mau pakai setiap kali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Karena saya katakan tadi, kita nggak tahu, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir untuk kita beribadah. Tapi setiap kesempatan ketika saudara dan saya diberi kesempatan untuk beribadah, mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Seperti dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi marilah semakin giat kita lakukan. Marilah kita saling menasehati, dikatakan, dan semakin giat kita melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah mengerti hari ini bahwa mengapa kita harus beribadah. Karena ibadah adalah perintah Tuhan. Karena ibadah mengandung janji. Karena ibadah membawa satu keuntungan besar buat saudara dan saya. Kita semakin dibentuk, kita semakin dimengerti. Kita semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui setiap kali kita datang beribadah. Saya akan akhiri renungan sore hari ini dengan satu ayat dan satu buah ilustrasi. Ayatnya kita akan baca sama-sama di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah dengan Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat ini sedang berbicara kepada kita bahwa apa yang diinginkan Tuhan selain hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan. Apa yang diingini Tuhan selain itu? Yaitu beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tapi kita perlu latih, kita perlu disiplinkan diri kita untuk kita melatih diri kita. Suatu hari, ada seorang cucu datang menghampiri neneknya. Cucunya ini kurang lebih umurnya 10-12 tahun. Lalu cucunya ini berkata kepada neneknya, "Nek, cucu lihat nenek begitu rajin, nenek begitu bersemangat, begitu berantusias setiap kali beribadah. Kalau dulu sebelum pandemik, ibadah jam 7 nenek dari rumah jam 6 udah berangkat. Sekarang dengan ibadah online, sebelum ibadah dimulai nenek begitu semangat, nenek begitu persiapan dengan baik." Emangnya nenek mengerti setiap apa yang disampaikan pada saat ibadah? Lalu apa kata neneknya? "Cu, memang nenek tidak mengerti semua apa yang disampaikan. Ada yang nenek mengerti, ada yang nenek tidak mengerti." Lalu apa kata cucunya? "Nek, kalau nenek nggak mengerti, buat apa nenek beribadah? Lebih baik nenek melakukan hal-hal lain yang lebih berguna. Buat apa nenek beribadah kalau nggak mengerti?" Lalu apa yang dilakukan nenek? Nenek berjalan ke gudang. Nenek mengambil sebuah tas seperti ini. Tas seperti ini dari gudang. Lalu nenek ini memberikan kepada cucunya. "Cu, kamu tolong nenek ambil air di sumur, isi bak mandi kita di belakang rumah kita. Gunakan tas anyaman ini yang nenek berikan kepadamu." Lalu karena cucunya ini begitu mengasihi neneknya, karena mereka hanya tinggal berdua, lalu cucunya mengambil tasnya, dia pergi buru-buru ke sumur di belakang rumahnya untuk mengisi air dengan tas yang terbuat dari anyaman ini. Dia begitu bersemangat, dia mengisi tas ini dengan air. Tapi apa yang terjadi ketika dia ingin membawa tas ini ke belakang, ke kamar, ke bak mandinya? Airnya keluar melalui celah-celah yang ada dalam anyaman ini. Lalu cucunya berpikir, karena saya kurang cepat, karena saya kurang giat, saya harus lakukan lebih cepat lagi. Lalu dia lakukan lagi lebih giat. Dia lari ke belakang sumur, dia timba, dia isi air lagi. Tapi dengan kecepatan yang dia lakukan, tetap saja airnya keluar merembes dari celah-celah anyaman ini. Berulang-ulang dia lakukan, tapi dia tidak pernah berhasil mengisi bak mandi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang kepada nenek. "Nek, saya melakukan hal yang sia-sia yang nenek minta untuk saya mengisi bak mandi saya dengan tas tikar ini." Lalu neneknya bilang begini, "Cu, sekarang kamu buka, lihat isi tasnya." Lalu apa yang dilakukan sang cucu? Sang cucu membuka tasnya dan dia lihat. "Apa yang kamu lihat?" kata nenek. Cucunya melihat bahwa, "Nek, ternyata celah-celah anyamannya menjadi bersih. Tadi waktu nenek berikan kepada saya, celah-celah anyaman yang ada di dalam tas ini begitu kotor karena dari gudang. Tapi sekarang dia menjadi bersih." Jadi nggak ada yang sia-sia. Ketika kita melakukan ibadah, kadang kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Kadang kita membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti. Tapi saudara, pada hari ini saya mau katakan, tidak pernah ada yang sia-sia ketika engkau beribadah kepada Tuhan. Air itu, air kehidupan itu telah membersihkan celah-celah dari atas tikar anyaman tadi. Dan inilah hidup saudara dan saya. Kadang kita tidak mengerti apa yang kita baca, apa yang kita dengar ketika kita beribadah. Tapi tanpa kita sadar, itu telah membersihkan kotoran-kotoran dalam kehidupan kita. Itu telah membentuk karakter dalam kehidupan kita. Itu telah membawa keintiman kita dengan Tuhan yang tidak pernah sia-sia, tidak pernah ada yang rugi ketika kita melakukan ibadah.
Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mengerti hal yang sederhana. Apa itu ibadah? Ibadah adalah satu tindakan kita menghampiri Sang Pencipta. Kita tidak akan menghampiri dengan main-main, karena kita tahu kita berjumpa dengan Sang Pencipta. Dan mengapa kita harus beribadah? Karena perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, makanya kita melakukan perintah Tuhan. Dan di dalam ibadah mengandung janji. Janji Tuhan saudara raih bagi orang yang setia beribadah. Latihlah dirimu beribadah, karena latihan badani terbatas. Tapi ibadah mengandung janji dan berguna dalam berbagai hal untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Dan yang terakhir, bahwa ibadah membawa keuntungan besar. Tuhan mempertajam karakter kita, Tuhan membentuk karakter kita yang tanpa kadang-kadang kita tidak paham. Tapi tidak pernah ada yang sia-sia, tidak pernah ada yang rugi ketika saudara setia dan rajin beribadah. Selamat sore dan selamat menjalankan untuk setia, rajin beribadah. Dalam hari-hari ini adalah hari-hari penentuan untuk kita semakin giat dan kita semakin rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Hal sederhana yang Tuhan ajar buat kami, untuk kami tidak pernah menyia-nyiakan setiap kami kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau datang dengan satu kesungguhan karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang, kami berjumpa dengan Engkau sebagai Allah yang menjadi pencipta dalam hidup kami. Dan dalam setiap ibadah kami boleh janji kami boleh raih setiap janji Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Ajar kami untuk melakukannya. Ajar kami menjadi orang yang rajin, yang setia, yang beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada sore hari ini untuk persembahan yang akan kami berikan. Kami memberikan dengan rasa syukur karena kami mengasihi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari saat ini kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Bapak, di mana kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapak. Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap problem kami membawa Tuhan setiap kegelisahan dan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, ini kami ya Bapak. Kami percaya saat kami datang kepadamu, Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Ini kami ya Tuhan, berikan kami kelegaan-Mu ya Bapak. Berikan kami kemampuan-Mu ya Bapak. Tuhan, pada masa-masa ini Bapak, kalau mungkin ada hal-hal yang mengkhawatirkan kami, hal-hal yang membuat kami menjadi takut, biar kami boleh terus memandang hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh terus berpegang hanya kepada firman-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi negeri kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri kami ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang boleh beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Engkau yang boleh beri kepada mereka Tuhan kerinduan untuk melayani rakyat Indonesia ya Bapa. Mari Tuhan, beri kepada pemimpin kami Tuhan kebijaksanaan ya Bapa. Bagaimana mereka harus mengelola negeri ini Bapa, dalam masa-masa yang sulit ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar bagi negeri kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap komsel-komsel di tempat ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang pakai setiap komsel ini ya Bapa, supaya sungguh sekalipun kami sulit untuk bertemu, tapi kami boleh saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung ya Bapa. Berkati para PKS, para WPKS, para koordinator ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus Bapa untuk keluarga kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi Bapa, nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Saudara diberkati dengan ibadah doa pada Rabu sore hari ini. Amin. Mari saudara, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri untuk ibadah doa Rabu pada sore ini. Saudara, mari kita mau membuka hati kita kepada Tuhan dan kita mau menerima berkat-Nya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan saat ini, yaitu berkat dari Allah Bapa kita di surga,
di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong dan Penebus dosa kita. Dan sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara bersama dengan keluarga saat ini, di dalam pimpinan dan kasih setianya yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian pada sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.